رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini jagalah kesehatan kita dengan meningkatkan imun kita serta iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita melaksanakan 5M, wabil khusus kita senantiasa memakai masker. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 terkait dengan meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk, di mana bab ini akan membahas yang pertama terkaitan dengan pembagian kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengalami fase-fase di mana hari-hari kita akan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasr dan yaumul mizan. Setelah itu kita akan masuki fase yang disebut dengan dua bagian, yaitu fase neraka dan surga. Pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan daripada firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang-bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semua mati, hancur, dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan syaitan sekalipun juga mengalami kematian. Maha besar Allah dengan segala kuasanya. Dalam kesempatan ini, para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu yang pertama kiamat sugro, kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kiamat kubro, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat.
Kiamat kubro dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyat. Jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, maka tidak ada yang dapat menghalangi kekuasaannya dan kebesarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa kiamat kecil berupa kematian sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, apalagi pada saat ini dengan mewabahnya COVID-19 atau Corona. Setiap hari kita mendengar sirene, suara ambulan. Ada yang menuju ke rumah sakit, ada yang dalam kondisi kritis, ada juga yang menuju di mana alam awal ketika kematian telah selesai, yaitu alam kubur. Kita lihat di sereng-sereng sawah Jagakarsa sudah setiap hari orang dikuburkan. Oleh karena itu jagalah kesehatan kita. Nah, ini disebut dengan kiamat kecil, di mana orang ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggalkan oleh saudaranya, ditinggalkan oleh tetangganya, ditinggalkan oleh sahabatnya. Ini termasuk dalam kategori kiamat kecil. Kenapa? Karena kiamat ini terjadi hanya pada sebagian orang, dirasakan oleh pada sebagian orang. Bagi orang yang masih hidup, hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pada saat kita juga akan mengalaminya. Kiamat kubro memang belum terjadi. Karena itu peristiwanya hanya dapat diketahui melalui keterangan dan berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, yakni kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Nah, kita perhatikan yang dimaksud dengan kiamat kubro ini adalah kiamat yang besar. Kalau tadi ada kiamat kecil, sugro, besar itu kubro. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan Allah Subhanahu wa taala dahsyatnya itu sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai dengan 5 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal kafarashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Di dalam surat Al-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sungguh dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 3. Maka pada ayat 4-nya manusia mengatakan, wa qalal insanu malaha. Manusia mengatakan, apa ini? Ada apa ini? Kiamat kubro memang belum terjadi, sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hanya tanda-tandanya saja. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Nah, tiupan yang pertama kali ini semua makhluk akan mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surat Az-Zumar ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiupkan lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya,
menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu.